Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lebih Service. Di hadapan saya ini teman-teman ada sebuah monitor ya untuk mobil Toyota Vios Limo ya. Nah ini dengan kerusakan teman-teman, untuk indikator bensin ya. Ini Polarisnya ini rusak seperti ini teman-teman ya. Ini minta pergantian ya. Jadi kita buatkan tutorial pada hari ini gimana cara kita melakukan pergantian Polaris untuk jenis LCD dari mobil Toyota Vios Limo ya teman-teman ya. Ini sudah terkupas seperti ini. Kita lihat dulu ya apakah Polaris belakangnya juga bermasalah atau gimana ya. Kita bersihkan dulu di depan ya. Setelah kita bersihkan di depan, kalaupun Polaris yang di belakang itu bermasalah juga ya, mau tidak mau kita akan cabut ya teman-teman. Untuk LCD-nya ini ya kita akan buka juga di belakang dan bersihkan ya. Oke, kalau begitu saya akan bersihkan dulu ya. Seperti ini aja, kita bersihkan nanti menggunakan cairan ya teman-teman ya. Dan untuk cara membersihkannya hati-hati. Nanti juga teman-teman kalau kita ingin mencabut ini ya perlu kehati-hatian, karena ini ada kaki-kaki yang kecil di bawah seperti ini. Kalau misalkan teman-teman cabutnya maksa atau gimana, itu takutnya dia patah ya. Jadi hati-hati. Nanti kita akan lepas dua baut di sini di depan dulu, lalu kita akan cabut ya. Nah ini dulu saya akan bersihkan teman-teman di bagian depan ya. Setelah nampak di bagian depan ini, kalau kita sudah bersihkan, kita akan lihat kondisi di Polaris di bagian belakang. Kalaupun dia masih bermasalah juga ya, kita lakukan pergantian juga teman-teman ya. Oke, saya akan bersihkan dulu bagian depan ini ya. Oke, kita langsung buka aja dulu teman-teman ya, supaya kita lebih enak membersihkan ya. Saya pelan-pelan aja bukanya ya. Ini di sini ya perlu kehati-hatian kita buka ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman buru-buru melakukan pengangkatan LCD-nya ya seperti ini. Kita pelan-pelan saja ya. Lampu di kamera saya madam ya teman-teman. Bentar ya, nyalain dulu ya. Sekarang kita akan coba cabut ya teman-teman. Kita pelan-pelan saja ya. Dua tangan seperti ini. Bersamaan ya. Oke, ini udah tercabut teman-teman ya. Sudah. Untuk bagian bohlamnya ini teman-teman ada di dalam sini ya, saya lihat. Nah ini bohlamnya juga kalau dilihat ini warna hitam ya, tapi sekalian nanti kita akan lakukan pergantian ya teman-teman ya. Oke, kita pisahkan dulu ini ya, dan kita sisihkan yang ini. Kita mau lihat ya. Nah untuk lepasnya ini teman-teman ada klik seperti ini di sini. Pelan-pelan saja. Kemudian di sini juga ada kliknya ya. Oke, ini udah kelepas ya. Nah itu, oh ternyata Polaris bagian belakangnya juga ikut bermasalah teman-teman ya. Ini ya, depan sama belakang ya. Oke, saya akan bersihkan dulu teman-teman ya. Kita keluarin dulu ini yang belakang ya. Ini yang belakang ikut juga bermasalah ya. Nah ini, bentar. Nah ini yang belakang ya. Oke, saya akan bersihkan dulu ya teman-teman ya, dengan menggunakan cairan ya. Ya, saya gunakan cairan seperti ini teman-teman ya. Ini sudah saya lakukan pengolesan cairan ya, dan sekarang tinggal kita bersihkan dengan menggunakan pisau cutter seperti ini ya. Pelan-pelan saja teman-teman, jangan buru-buru ya. Oke, kalau merasa kurang boleh teman-teman tambahin lagi ya. Kita tambahin seperti ini. Oke, saya bersihkan lagi ya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Oke, saya lanjut terus bersihkan ya. Kita bersihkan belakang dan depannya ya.
Teman ya, ini sudah saya bersihkan dengan menggunakan cairan ya. Jadi udah bersih seperti ini ya. Depan, belakang dan depannya ya. Nah, sekarang tinggal kita pemasangan Polaris ya teman-teman ya. Polarisnya sudah saya siapkan ya. Yang belakang dan depan ya seperti ini. Nah, kita paskan dulu seperti ini. Nanti kita rapikan. Kalau sudah terpasang, kita potong pinggirannya ya dengan menggunakan pisau cutter. Ya, jadi yang dipaskan itu dulu yang di belakang sini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan potong setelah kita lekatkan ya Polarisnya ya. Oke, saya akan pasang dulu Polarisnya ya. Nanti setelah selesai, kita akan langsung dulu tes ke unitnya. Untuk Polaris depannya teman-teman, kita lihat dulu ya. Dia yang punya itu maunya sukanya gimana ya. Karena Polaris seperti ini, itu mempunyai derajat teman-teman ya. 0, 45, 90 ya. Kalau misalkan dia di 0, beda lagi. Kalau dia 90, dia beda lagi tampilannya ya. Nanti kita akan lihatkan nanti setelah saya pasang dulu. Untuk yang belakang ini, lalu kita akan tes ke unitnya ya. Dan kita lihat ya, model gambarnya nanti di dalam itu sukanya yang punya mobil itu gimana ya. Oke, saya akan pasang dulu yang belakang dulu. Oke teman-teman ya, pemasangan Polaris di belakang ini sudah saya lakukan ya, pemasangannya seperti ini. Dan tinggal saya pasang dulu seperti ini teman-teman. Nanti kita akan coba ke unitnya ya. Untuk Polaris depannya ini, yang ini ya, ini kita akan sesuaikan dulu ya. Kita akan lihat apakah yang punya unit itu maunya gimana ya. Apakah dia mau di 0 derajat ataukah di 90 ya. Karena akan beda tampilan teman-teman kalau dia di 0 derajat dan 90 seperti ini. Oke, saya akan pasang dulu kembali ya ke sini. Ini sudah terpasang ya. Ambil stand dulu ya seperti ini. Nah ini ya. Kita nyalain itu. Kita pasang seperti ini ya. Oke. Ini ya. Teman-teman ya, ini saya sudah di unitnya ya. Jadi kita akan ngetes dulu apakah dia sukanya di 0 derajat seperti ini ataukah di 90 derajat seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita akan tes dulu ya. Kita akan coba nyalakan lalu kita akan lekatkan ya sebelum kita pasang Polaris depannya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini saya lekatkan. Kita lihat ini adalah 0 derajat ya. Oke. Udah kelihatan tulisannya teman-teman. Nah, kalau yang ini 90 derajat. Nah, untuk yang ini teman-teman yang punya unit maunya seperti ini ya. Kalau seperti ini 0 derajat ya. Kalau seperti ini 90 derajat. Oke. Kita akan pasang ya dengan kemiringan ya teman-teman. Kalau seperti ini agak gelap ya. Nah, kalau seperti ini kita pasang dengan 90 derajat kemiringannya, akan seperti ini hasilnya nanti teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan gunting lagi Polaris saya teman-teman ya. Lalu saya akan pasang dengan kemiringan seperti ini ya, 90 derajat ya teman-teman. Oke ya. Oke teman-teman ya, ini sudah saya pasang untuk Polaris depannya ya. Dan untuk Polaris yang depan belakang tadi ini sudah kita buka ya teman-teman, yang kita ganti ya. Tadi posisinya itu dia maunya di 90 derajat ya. Karena kalau seperti ini 0 derajat, yang punya itu katanya kurang serak ya. Sebenarnya sudah muncul gambarnya tapi dia kurang puas. Kalau di posisi 90 seperti ini teman-teman, itu dia sukanya ya, karena dasarnya itu berwarna hitam dan tulisannya berwarna putih. Oke, sekarang tinggal saya pasang ke unitnya kembali. Kita akan tes kembali ya ke unitnya. Oke teman-teman ya, ini sudah saya pasang ending terakhirnya ya. Jadi kemiringan Polarisnya tadi itu dia enaknya yang punya itu maunya di 90 derajat ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lihat tampilannya. Perhatikan ya, coba kita nyalakan dulu. Nah, itu ya teman-teman hasilnya ya. Tulisan berwarna putih, kemudian dasarnya mungkin sedikit agak warna hitam kebiru-biruan ya. Oke, sudah normal teman-teman. Demikian dari saya, channel Lebih Servis. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.